Mereka bilang cinta adalah pelukan yang erat. Tapi hari ini aku belajar bahwa cinta yang paling tinggi adalah merelakan. Hari ini aku meninggalkannya menangis terseduh-seduh di depan pintu asrama. Di perjalanan pulang, hatiku separuh kosong dan sesak dengan air mata. Namun dadaku digempur harapan dan doa-doa pada Tuhan yang paling raya. Nak, pergilah, biarlah rindu ini menjadi pupuknya, biarlah air mataku menjadi siramannya. Aku tak butuh kau membalas jasaku dengan harta, cukuplah nanti di akhirat yang abadi kau datang menjemputku dengan jubah kemuliaan karena keberkahanmu. Setiap kali aku ingin menyerah, aku ingat tatapan mata ayah dan lambaian tangan ibu saat mobilnya mulai melaju meninggalkanku di depan asrama. Aku tak boleh pulang sebagai pecundang. Di sini, di antara deretan kitab dan antrian disiplin, aku sedang menenun mahkota untuk kalian di hari kemudian. Di sini, setiap ayat yang kueja adalah rindu yang kutitipkan pada angin. Ayah, ibu, aku tidak akan pulang sebelum cahaya itu benar-benar menyala di dadaku. Aku sedang belajar menjadi alasan mengapa kalian akan tersenyum bangga di hadapan Allah nanti. Tangan-tangan kalian yang dititipkan pada kami bukanlah sebuah beban, melainkan sebagai amanah yang beratnya menembus langit. Di balik wajah-wajah polos ini, ada rindu yang disembunyikan dalam senyuman, ada tangisan yang dipendam dalam hafalan. Kami bukan sekedar pengajar, kami adalah pengganti ayah yang jauh, perpanjangan tangan dari seorang ibu yang rindu. Nak, aku ingin kau ingat, kau dititipkan di pesantren bukan untuk dibuang, tapi untuk menjadi baja yang bersinar di jalan yang terang. Hadirin yang berbahagia, sambutlah karya terbaik dari Sanggar Drama Santri Pondok Pesantren Modern Maqomah Mahmudah. Sebuah panggung yang akan mengisahkan tentang cinta yang melampaui batas jarak, tentang pengabdian yang tak kenal lelah, dan tentang perjuangan suci menaklukkan ego serta rindu. Inilah Melipat Rindu dalam Sajadah. Pak, apa menurut Bapak jam segini di sana dia sudah makan? Di sana nggak ada meja makan kayak di rumah kita, nggak ada makanan kesukaannya. Gimana kalau dia lapar tengah malam? Dia tidak sedang hilang, Bu. Dia sedang ditemukan. Pesantren akan mengajarinya bahwa kenyang bukan hanya soal nasi, tapi juga doa. Kita ngelepasin dia bukan karena kita nggak sayang, tapi karena kita nggak pingin kasih sayang kita justru memenjarakan masa depannya. Tapi rumah ini mendadak sepi sekali sejak kita tinggalkan dia di pesantren tadi. Setiap sudut rumah ini masih ada aromanya, Pak. Aku melihat bayangannya duduk di kursi itu, makan di depan TV, bahkan suaranya bermain seolah masih ada di rumah ini. Dengarkan aku, Bu. Saat kita menyerahkan tangannya kepada ustazah tadi, kita sebenarnya sedang menitipkannya langsung pada penjagaan Allah. Biarkan dia tumbuh, biarkan dia menjadi kuat di bawah asuhan langit. Kita orang tua, tugas kita bukan menjadi jangkar yang menahan kapal di pelabuhan, tapi menjadi angin yang mendorongnya berlayar ke samudera luas. Baiklah kalau begitu, Pak. Malam ini aku akan melipat rinduku rapi-rapi ke dalam sajadah. Jika aku tak bisa menyentuh keningnya, biarkan sujudku yang menyentuh hatinya di sana. Nah, begitu, Bu. Itulah cinta yang paling jujur, cinta yang merelakan. Bapak, Ibu, hayo, siapa di sini yang dulu pernah menangis setelah ninggalin kami di pesantren? Ayo Bapak Ibu, angkat tangannya yang pernah menangis menjelang makan atau menjelang tidur karena teringat kami di sini.
Masya Allah, ternyata sebegitu besar cinta Bapak Ibu kepada kami, sehingga ada yang tidak menangis sama sekali, karena yakin kami kuat. Walau tentu banyak juga yang bersedih karena rasa cinta kepada kami yang begitu besar, semua ini adalah bagian dari proses hidup. Lalu, bagaimana kami melewati fase penyesuaian diri di sini? Mari kita ikuti kisahnya. Istaikizna, haya kuna, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kumna itu apa sih artinya? Salam. Mang Ea itu ucap salam. Kayaknya itu bukan ucap salam deh, tapi manggil Ustadz Ahyana itu. Dengarkan tadi dia bilang apa? Ahyana ba'dama amatana. Nah, Ustadz Ahyana itu yang dia panggil. Itu doa bangun tidur, woi. Ya elah. Nggak tahu berisik kali, mesti ngantuk nih. A few moments later. Hei, Isain kaman, istaikizna basyaro. Kalian apa lagi? Bangun terus. Boy, sendal jepitku mana? Tadi malam warnanya hijau, kok sekarang tinggal yang kiri warna merah yang kanan warna biru. Ukuran 42 lagi. Aduh, sendal jepitku mana? Siapa yang menukar hartaku? Udah, pakai aja apa yang ada di sini, hukumnya siapa cepat dia dapat sendal. Tinggal di pesantren itu tradisinya. Sendal ketuker. Gayung digosok orang. Satu sabun dipakai untuk semua. Apalagi timba, baru aja dibeli. Udah, babak. Yang penting Adab dan akhlaknya. Jangan sampai ikut tertukar ya. huru-hara pada pagi hari merupakan sebuah ciri khas santri di pesantren. Kami dibangunkan oleh ustazah pengasuhan untuk bersiap menyambut hari. Antri selalu menjadi pembiasaan untuk mendisiplinkan kami para santri. Oi, tabur antri. Mau makan pun harus antri. Kan iya, jangankan makan, mandi, nyuci, bahkan jajan pun semua wajib antri. Oma, jajan pun. Please. Pause. Ya, merajuk sama gue. Apa kok? Sejak Mardut. Diam. Kita perbaiki dulu.
tujuannya membentuk karakter santri yang sabar, disiplin, jujur, dan menghargai hak orang lain. Jadi Ukti, sekarang harus kembali mulai dari barisan paling belakang ya. No, si Dudu. Karena nggak bisa antri, Uti. Panjang kali lah. Kalau nggak mau antri, biar kita jasuskan ke buku dosa ini. Bagaimana? Apa tuh? Jas jus. Jas jus pakai es batu atau teh jus? Bukan jas jus minuman rasa-rasa itu, tapi jasus. Sebuah proses mencari-cari kesalahan santri dengan tujuan untuk mendisiplinkannya agar menjadi lebih baik lagi. Jadi sekarang kamu mau dijasus atau mau ikut antri dengan tenang sayang? Uti, nggak boleh kayak gitu ya cara ngasih taunya ke anak baru. Artikulasinya harus jelas. Nggak boleh sambil merepet-merepet. Nanti saya kurangi poin kamu jadi -5 kalau begini lagi. Mau? Sudah, jangan ribut lagi Ukti. Tetap harus antri ya, supaya kita bisa makan dengan tenang, oke? Baik, Uti. Bapak, Ibu, ternyata begitu serunya anak-anak kita saat tinggal di pesantren. Sedangkan kita yang tinggal di rumah ini sedih, merana, tersiksa menanggung rindu. Sayurnya Bu Lastri masih segar-segar ini. Biasanya suka borong sayur untuk stok di kulkas. Enggak dulu ya Bu, sekarang yang suka makan sayur udah nggak di rumah, udah mondok di pesantren. Kami cukup ceplok telur aja. Ya, sayang sekali, nggak ada lagi yang bergosip sama belanja. Bu, gulai. Beli gulai, Kak. Ada DP, sekata 45. Ino, makan gulai makin membuatku ingat Zahra. Biasanya dia tukang gorengin depik dedah. Jadi kayak mana, Kak? Beli ke enggak nih? Nggak usah dulu Bu, kasih guru tedolopi depik kah? Loh, kuna ibu-ibu aja. Wes, uang belanja aman. Saking sedihnya karena rindu, kami jadi hobi berolahraga. Diet karbo, sehari makan 1 kali, minum air 5 liter, nggak boleh makan minyak, tepung dan gula. Berkurang lagi uang keluar. Kami juga menjadi semakin giat dalam berusaha, berikhtiar dan berdoa. Kopi ini untuk uang laundrynya, ini untuk SPP-nya, ini uang makannya, ini jajannya. Aduh, Hina, kira uang masuk rupen, tangkuh nyut. Hana kan ya kamu? Ini ada orang berinvestasi di HP ini, tapi dah pindah tempat. Kalau dulu investasi bodong, sekarang investasi mudah rabah, bagi hasil. Oh, betapa. Kan Boleh peta, biasa transfer terus uang ini ke usaha darurat bagian mikrobank. Jangan lama kali kita kirim, nanti nggak berjajan anak kita. Boh, siap, aman itu. Kamu tenang, mau ya lo investasi tenang. Betul, investasi akhirat keburan. Penting itu pun supaya ada yang mendoakan kita nantinya. Bagi kami selaku orang tua, menitipkan anak di pesantren adalah bentuk tawakal atau berserah diri agar anak senantiasa dalam penjagaan dan bimbingan Allah. Hal ini terbukti pada saat terjadi bencana alam beberapa waktu lalu. Walaupun terputus komunikasi kami dengan Ananda di pesantren, tapi hati dan perasaan kami tetap saling terhubung. Kami percaya anak-anak kami aman di bawah perlindungan Allah di tempat terpuji ini. Ya Allah, berat
kali kupanggul Cabeni ke Semarang sana. 78 km jauhnya. 80 kilo isi karungnya. 12 jam lamanya kami jalan kaki. Tapi sabar aku ya Allah. Semangat aku ya Allah. Demi anakku tetap bemangan wan pesantren neo. Capek kali Pak Ge, tapi ingat mama di kampung sama adik di pesantren sana. Rasanya 100 kilo pun bisa kupanggul Pak Ge. Itulah Win, harus kita syukuri kayak gini pun capeknya. Teba jemaahnya WP Glara nih. Entah Pak Cik, semangat Pak Cik, tah. Ya, Pak Cik ada dalam memberi. Ayo Pak Cik, semangat Pak Cik, semangat. Pak Cik, semangat Pak Cik, semangat. Ada Pak Cik kok, jerah korai ini. Kok Hana perak kok gini Win? Ini Pak C, kami ada yang cari gas biar mama nggak sengkat lagi. Kami cari minyak Pak, nggak sanggup beli minyak 90.000 per liter. Kami beli telur Pak, di Tekongan sana harga telur sepapan 120.000. Kami di belakang Pak Oros, di depan ini minyak Pak. Ibu Buni betenteng kenasin. Bohmi hari-hari ketawin. Kami pun lanjut miu ini, masih jauh perjalanan. Bohmi hati-hati Pak, banyak-banyak doa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Entah kita pewin. Sayang adikmu di pesantren, kalau lama kali nanti kita pulang. Lapar di sana, dia nggak ada apa-apa. Kenapa nggak kita bawa pulang aja adik Pak? Kalau ada apa-apa pun kita sama-sama. Jangan, biar dia di pesantren. Orang-orang bilang pesantrennya nggak kenapa-napa. Minimal kalau kita yang kenapa-napa, masih ada nanti yang ngirimin doa untuk kita. Gitu ke Pak, Boh minta Pak, ayo kita jalan lagi. Bapak, Ibu, selaku pembimbing dan guru di pesantren, setiap tumbuh kembang anak merupakan buah dari hasil kerja keras kita semua. Kepercayaan para orang tua kepada kami akan menjadi kunci untuk membuka dan mengenali banyak keahlian anak dalam dirinya. Investasi doa dan upaya kerjasama kita dalam menahan ego serta rindu membuat kami menjadi mampu mengenal hadis dan artinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'u wal hilu maitatuhu akhrajahul arba'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di laut itu suci airnya dan halal bangkainya, diriwayatkan oleh Imam 4. Mengenal mahfuzat dan maknanya. As-sabru yu'inu ala kulli amali. Kesabaran itu menolong setiap pekerjaan. Menghafal doa dan menerapkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholiban nafi'an. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Mengaji dan tahu artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dan bisa kenal 3 bahasa. With the end of female student drama performance tonight, we have high hope that the memories at Maqamah Mahmudah will remain in our hearts forever. Ma intahai ardi talibati masrohi al-lailata ladaina amalu kabiratu fi antabaqo dikroyatu maqamam mahmudatan fi kulubina ilal abadi. Dengan berakhirnya penampilan drama Santri Putri pada malam ini, besar harapan kami semoga kenangan di Maqamah Mahmudah akan abadi di dalam hati. Semua perjalanan ini menjadikan proses pendewasaan kami berbeda dari orang lain. Kami dan orang tua kami harus menekan rindu, menghapus air mata, merapai banyak doa-doa agar kami saling kuat dan menguatkan. Intinya, setiap masa ada akhirnya. Walau akhirnya kita harus berpisah, tapi semoga dalam setiap perpisahan ini, kenangan akhi dan ukhti pada Maqamah Mahmudah akan abadi dalam hati selamanya. Terima kasih telah berjuang bersama-sama. Sampai jumpa di Gebiar Seni selanjutnya.